Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi untuk zodiak Taurus di bulan Juli. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak. Karena di sini menarik energi dari banyak orang. Dan buat kamu yang baru gabung, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, kita ke general reading. Tapi kembali aku ingatkan, pembacaan ini bersifat hiburan ya. Jadi kalau nggak cocok jangan marah, karena ini hanya pembacaan general ya, yang menarik energi dari banyak orang. Jadi tidak mungkin semua orang akan terserap energinya 100% ya. Mungkin akan ada beberapa orang yang resonate di bagian general, di pembacaan kehidupan. Ada juga yang resonate hanya di karir, di keuangan, atau mungkin hanya di asmara. Itu akan tergantung masing-masing ya, pada tiap-tiap orang akan berbeda. Dan untuk kamu yang mau pembacaan personal reading berbayar, untuk supaya lebih akurat, kamu bisa hubungi di nomor yang ada di kontak ini atau yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lihat energi apa saja para Taurus yang terbaca di pembacaan kali ini. Jadikan pembacaan kali ini yang bagus sebagai doa, yang kurang bagus jadikan sebagai warning dalam kehidupan kamu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke, di sini ada Two of Cup, Ace of Cup, Four of Pentacle, Knight of Cup, Justice, Seven of Cup, dan di the bottom of the deck ada Wheel of Fortune. Wow, tampaknya kehidupan para Taurus di bulan Juli ini cukup bagus ya. Ada keberuntungan-keberuntungan yang akhirnya kamu dapatkan. Ada perubahan-perubahan positif dalam kehidupan kamu. Tampaknya memang bulan Juli ini bulan yang membuat semesta ini berpihak pada dirimu ya. Di bulan Juli ini tampaknya kamu akan bertemu dengan seseorang ya, yang bisa membawa kamu ke arah perbaikan, yang membawa peluang kepada kamu ya, sehingga membuat masa depanmu ini bisa diperbaiki, sehingga membuat masa depan kamu ini mendapatkan kemakmuran, kesuksesan. Ada peluang di sana ya, ada peluang yang ditawarkan oleh seseorang terhadap kamu ya di bulan Juli. Ini memang akan berkaitan dengan keuangan kamu. Keuangan kamu akan sangat-sangat baik di bulan Juli para Taurus ya. Dan tampaknya di bulan Juli ini ada hal yang akhirnya kamu mendapatkan suatu keadilan ya. Apa yang sudah kamu tanamkan, apa yang sudah kamu jalani, itu semua membawa keadilan buat kamu ya. Mungkin kamu selama ini mencari keadilan, mungkin kamu selama ini mencari meminta kepada Tuhan
supaya kamu mendapat keadilan di dunia, ya. Akhirnya kamu diberikan, ya. Mungkin orang yang pernah menyakiti kamu di bulan Juli akan mendapatkan uh, karmanya. Mungkin kamu yang sedang berhubungan dengan pengadilan, kamu bisa mendapatkan keadilan di sana. Mungkin kamu yang selama ini mencari hal-hal yang di luar dari keduanya, ya, kamu mendapatkan jawaban-jawaban yang bisa menguntungkan buat kamu. Dan itu menurut kamu adil, ya. Di bulan Juli memang tampaknya akan banyak sekali motivasi, jadi kamu harus segera bisa mengambil keputusan, ya. Karena banyak sekali peluang-peluang yang ditawarkan seseorang terhadap kamu, ya. Tapi memang di sini jangan serta-merta dengan banyaknya peluang yang dibawa seseorang itu bisa membuat kamu memilih sesuai dengan sarannya. Tetapi di sini kamu harus bisa memilih peluang dengan baik, dengan jeli, dengan teliti, ya. Supaya kamu tidak mengalami kerugian di kedepannya, ya. Supaya kamu tetap berhati-hati dalam memilih keputusan. Karena sesuatu yang tampaknya baik, sesuatu yang tampaknya menggiurkan itu belum tentu baik untuk diri kita. Mungkin baik untuk orang lain, tetapi belum tentu baik untuk diri kita. Sedangkan untuk peluang yang terlihat kurang baik, itu kadang menurut orang lain, menurut pendapat dari orang-orang di sekitar kamu kurang baik, ya. Tetapi begitu kita jalani, begitu kita pilih, itu menjadi baik. Jadi ikuti intuisimu, ya. Ikuti nalurimu. Jangan terlalu mendengarkan kata orang, ya. Di sini yang harus kamu dengarkan adalah suara hatimu. Biarkan semesta yang menuntun kamu di bulan Juli ini, ya. Jangan pernah berusaha untuk melawan ketentuan dari semesta. Jangan pernah melawan jalan dari yang sudah semesta berikan, ya. Supaya kehidupan kamu jauh lebih baik di bulan Juli, ya. Supaya keadilan ataupun keberuntungan atau perubahan-perubahan baik akan kamu dapatkan dengan cara yang mudah. Di bulan Juli tampaknya kamu juga diminta untuk banyak-banyak menabung, ya. Cobalah untuk mendahulukan keluarga kamu. Coba untuk memperhatikan keluarga kamu. Supaya di kemudian hari kamu tidak merasakan penyesalan, ya. Karena ketika kita dalam posisi berkelimpahan, terus kadang kita itu lupa untuk menabung, ya. Kadang kita lupa untuk menyisihkan uang untuk orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Misalnya orang tua kita, ya. Misalnya lagi saudara kita yang membutuhkan, ya. Itu harus kita bantu memang, ya. Jadi jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena kamu lupa akan hal itu. Makanya di sini diingatkan supaya kamu tidak hanya mengejar materi, tetapi kamu harus membahagiakan dirimu. Kamu harus mendahulukan keluargamu, ya. Kamu harus mendahulukan orang-orang yang di sekitar kamu. Dan ingat, jangan lupa untuk menabung, karena itu untuk masa depan kamu.
Oke, kita lanjut untuk keuangan para Taurus. Keuangan para Taurus di bulan Juli. Untuk keuangan di sini ada The Sun. Ten of Pentacle dan Justice. Tampaknya akan ada perubahan baik di keuangan ya. Akan ada rezeki berlimpah, akan ada rezeki tak terduga dalam kehidupan kamu. Buat kamu yang merasa bahwa keuangan kamu kok ya stuck, tampaknya pelan-pelan akan pulih ya. Karena di bulan Juli ini akan ada rezeki tak terduga ya. Di sini kamu memang harus tetap berusaha, harus tetap bekerja keras supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu, supaya keuangan kamu semakin stabil. Dan ingat bahwa di bulan Juli kamu meskipun kamu berkelimpahan, kamu harus tetap untuk mengevaluasi keuangan kamu, kamu harus tetap berusaha untuk mengatur keuangan kamu dengan baik ya. Jangan sampai pemasukan kamu lebih kecil daripada pengeluaran kamu ya. Dan itu semua akan bisa menentukan kamu ya. Bagaimana kamu mengatur keuangan kamu di masa depan. Jadi belajarlah untuk menyeimbangkan keuangan kamu. Belajarlah untuk menyisihkan uangmu untuk menabung, terutama di tahun 2025-2026 ini. Banyak sekali hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu memang membutuhkan hal yang atau membutuhkan uang yang cukup banyak ya. Dan itu harus kita siasati dengan menabung lebih banyak daripada membelanjakan hal-hal yang kurang perlu dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut untuk karir. Untuk karir para Taurus di bulan Juli. Untuk para Taurus, wow, di sini ada Four of Wands, Justice dan Seven of Cup. Tampaknya di bulan Juli ini, para Taurus, kamu diminta untuk bisa lebih jujur dan bertanggung jawab ya, di keuangan kamu. Cobalah untuk bisa mengembangkan bisnismu, untuk bisa mengembangkan karirmu di bulan Juli, karena itu akan menentukan masa depanmu ya di pekerjaan kamu. Ketika kamu bisa untuk mengembangkan bisnismu, mengembangkan dirimu, mengembangkan karirmu, maka start di bulan Juli, maka kamu bisa melesat jauh ya. Semakin kamu akan banyak peluang yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu manfaatkan di bulan-bulan berikutnya. Bahkan mungkin di tahun 2026 nanti kamu akan bisa untuk mendapatkan peluang-peluang yang semakin banyak ya.
Dan tampaknya kamu di sini harus bisa menjalin komunikasi, baik itu dengan rekanmu mungkin ya, atau mungkin dengan bosmu, atau mungkin dengan seniormu. Itu harus kamu lakukan ya. Mungkin kamu yang berbisnis, kamu harus berusaha untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan baik dengan eh, para bisnismen lain, dengan para bisnis woman yang lain supaya kamu bisa mengalami perkembangan di bisnis. Di sini kamu harus mencari keuntungan dengan berkolaborasi dengan mereka yang sudah sukses. Kamu harus mencari keuntungan dari mereka yang mau men-sharing supaya bisnis kamu ini bagaimana supaya bisa berkembang. Itu harus kamu cari tahu dengan bertanya kepada orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan apa yang kamu kerjakan. Karena tampak sekali banyak peluang di bulan Juli yang harusnya kamu tidak biarkan itu hanya lewat, ya. Dan buat kamu yang mencari pekerjaan, tampaknya di bulan Juli ini kamu akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu. Ya, banyak sekali peluang yang akan kamu dapatkan di bulan Juli. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu takut di bulan Juli ini. Kamu hanya berusaha saja terus, ya, berjuang saja terus sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, jadi kamu nggak perlu khawatir untuk masalah pekerjaan di bulan Juli ya, para Taurus. Oke, kita lanjut untuk asmara buat kamu yang berpasangan. Yang untuk yang menikah terlebih dahulu. Energi apa saja para Taurus yang sudah menikah untuk asmara kalian? Semoga saja di pembacaan ini juga terbaca hal-hal baik ya. Untuk kamu yang sudah menikah, di sini ada Page of Wands, Three of Swords, dan Ace of Cups. Tampaknya di bulan Juli ini ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa, ya, ada pengkhianatan, ada kesedihan, atau mungkin ini karena komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu yang kurang baik. Atau mungkin juga karena kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa orang tuanya ya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin orang lain yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan asmara kalian, yang berusaha untuk menikam hubungan kalian. Ya, di sini bisa banyak hal. Kamu dan pasangan tampaknya memang harus bisa menghindari hal-hal yang bisa membuat hubungan kalian semakin memburuk. Ya, cobalah untuk ngobrol dengan pasangan, cobalah untuk mencari solusi dengan pasangan, karena memang tampaknya di bulan Juli ini kamu diminta untuk supaya tidak terlalu galau, untuk supaya kamu bisa bekerja sama dengan pasangan kamu, untuk bisa supaya kamu bicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu. Di sini memang dibutuhkan ketenangan hati, ketenangan pikiran untuk bisa menyelesaikan segala hal yang akan terjadi di bulan Juli, ya. Jadi kamu harus sangat-sangat berhati-hati, kamu harus bisa mengendalikan dirimu dengan baik supaya kamu tidak terbawa emosi, supaya kehidupan asmara atau rumah tangga kalian ini bisa terselamatkan.
Oke, kita lanjut untuk kalian yang berpasangan. Para Taurus. Energi apa saja untuk kalian yang saat ini berpacaran, para Taurus? Oke, kita lihat. Wow, di sini tampaknya sangat berat ya. Ya. Oke, tampaknya di bulan Juli ini kamu diminta untuk bisa mendamaikan hatimu ya, karena tampaknya orang yang kamu sayangi ini sedikit kurang baik ya. Ini bisa pengkhianatan, kebohongan, kecurangan ya, atau mungkin akan ada seseorang yang berusaha untuk menjadikan kamu dan pasangan kamu ini berpisah atau merusaknya ya. Di sini kamu harus bisa membuat masalah itu sebagai pembelajaran. Mungkin kamu dan pasangan kamu ini dalam kondisi lelah dengan segala masalah yang akan terjadi ini. Tapi saatnya kamu dan pasangan kamu ini saling bicara dari hati ke hati ya. Cari solusi yang terbaik. Dan tampaknya di sini kamu harus bisa memperjuangkan dan berkomunikasi yang baik, karena perjuangan kamu untuk bisa kembali mengharmoniskan hubungan kalian, hubungan pacaran kalian ini, itu tidak akan pernah sia-sia. Semua akan kembali membaik ya, asalkan kamu dan pasangan kamu ini sama-sama mau menundukkan ego untuk mencari jalan ya, supaya salah satu di antara kalian yang berbohong itu mengakui, supaya kamu dan pasangan kamu di antara kalian ini, siapa yang berkhianat itu mengakui ya, bahwa ya salah, supaya kamu dan pasangan kamu bisa melewati bulan Juli dengan baik. Tapi memang hal yang cukup tidak menyenangkan itu bisa saja akan sulit dilupakan, tapi berusahalah untuk menundukkan egomu, meredam emosimu ya, supaya kamu dan pasangan ini bisa ngobrol dengan baik ya, mencari solusi dengan baik supaya hubungan kalian ini bisa diselamatkan. Oke, kita lanjut untuk kalian nih, para single. Para single di sini bisa janda, duda, atau mungkin kalian yang belum pernah menikah atau belum berpacaran ya. Kita lihat energi apa saja. Apakah kalian akan mendapatkan pacar di bulan Juli ini, atau masih jauh dari kehidupan kalian untuk pasangan ini. Kita lihat energi apa saja yang terbaca untuk para Taurus. Oke, ada Queen of Pentacle, Six of Pentacle, dan Queen of Wands. Tampaknya untuk kalian yang single di sini kamu harus bisa membenahi dirimu, membenahi penampilanmu, membenahi sifatmu, karaktermu, ucapanmu ya. Semua harus kamu perbaiki. Ingat, jangan terlalu menilai seseorang dari fisik jika kamu menginginkan segera mendapatkan pasangan. Coba juga untuk menggunakan logika dan hatimu ya.
Di sini memang kamu, tampaknya sedikit, mempertimbangkan materi. Itu semua orang wajar ya. Tapi, jika kamu menginginkan untuk segera mendapatkan pasangan, maka kamu harus bisa tidak hanya mengutamakan materi, tetapi juga harus bisa saling memberi, saling memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi hal-hal baik dalam hubungan ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua selalu akan melalui proses demi proses dan kadang memang ada naik turun dalam sebuah kehidupan, tapi di bulan Juli ini tampaknya akan ada kabar baik yang berkaitan dengan masalah asmaramu. Di sini fokus saja ke hal-hal baik, kendalikan pikiranmu, kendalikan hatimu ya. Karena tampaknya masih ada peluang di bulan Juli ini, meskipun tidak terlalu besar, tapi tampaknya semesta akan mengirimkan seseorang yang terbaik untuk kamu, untuk memberikan orang yang terbaik untuk kamu di bulan Juli ini. Jadi sedikitlah berbahagia untuk kalian yang para single, para single mom, single dad, atau mungkin para jomblo ya. Itu kalian harus bisa sedikit bernafas lega soal asmara, tapi memang harus tetap diperbaiki segalanya ya, supaya kalian bisa segera mendapatkan pasangan di bulan Juli. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.